Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pertemuan kita ini dengan membaca kalimatul tahmid bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita gunakan untuk saling berbagi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kali ini yang ingin kami bagikan adalah hati-hati amal ibadah tanpa disertai hal ini, maka akan sia-sia. Apa itu yang menyebabkan amal ibadah kita menjadi sia-sia? Maka temukanlah jawabannya di video ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Al-Faqih bersabda, barang siapa yang melakukan amalan tetapi tanpa dibarengi oleh hal-hal sebagai berikut, maka amalannya akan menjadi sia-sia. Apa saja itu? Tentu kita perlu tahu supaya kita mengamalkan ibadah, tetapi kita bermohon untuk diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, misalnya seseorang merasa takut kepada Allah. Saya takut kepada Allah. Tetapi bila tidak mau mengurangi laku maksiatnya, maka ketakutan pada Allah yang mulia itu tidak akan ada artinya atau sia-sia. Yang pertama. Padahal khauf atau takut kepada Allah itu sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Bahkan doa kita ketika punya rasa takut maka akan dikabulkan juga. Yang kedua adalah orang yang beriman atau orang yang percaya pada pahala dari Allah, tetapi enggan beramal atau beribadat kepadanya. Misalnya orang percaya, saya percaya kalau Allah itu bisa memberikan pahala kepada kami. Tapi untuk beribadah malas, sholat malas, puasa malas, membaca Al-Quran malas. Nah, maka kepercayaan kepada Allah yang seperti itu maka dianggap akan sia-sia. Begitu juga dengan hal yang ketiga ini. Seseorang yang bertekad akan melakukan kebaikan atau berbakti kepada Allah. Sudah punya tekad untuk berbakti kepada Allah. Tapi bila tidak dilakukan dalam kenyataan, hanya angan-angan saja, maka kebaikan itu juga akan menjadi sia-sia. Itu hal yang ketiga. Kemudian hal yang keempat, ibadah yang keempat, berdoa kepada Allah tetapi tidak berusaha secara lahiriah. Berdoa setiap hari, setiap saat. Bagi orang awam itu tidak baik. Tetapi tidak melakukan
usaha secara lahiriah, hanya batiniah saja, itu akan menjadi sia-sia bagi orang yang takwanya masih pas-pasan. Maka yang perlu dilakukan adalah berdoa, tapi harus didampingi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah berfirman seperti itu, yang artinya orang-orang yang beribadat atau beramal dengan sepenuh hati menegakkan Islam, pasti kami beri taufik pada jalan kami. Bahwasanya Allah pasti menyertai mereka yang berbuat kebaikan. Al-Ankabut ayat 69. Dengan ayat tersebut jelaslah bahwa taufik atau petunjuk melakukan sesuatu pada jalan Allah tidak cukup hanya menggantungkan doa, tanpa dibarengi dengan belajar melakukan ibadah atau amal kepadanya dengan sungguh-sungguh. Itu yang amal yang ketiga, yang keempat ya. Nah, sekarang amal ibadah yang kelima, mohon ampun atau istighfar kepada Allah, tetapi tidak menyesali dosa yang telah dilakukan. Ini taubat yang seperti itu juga akan sia-sia atau dianggap hampa. Maka ketika beristighfar itu tidak hanya mengucapkan astagfirullahaladzim saja, bukan, tetapi harus disertai dengan yang lain. Apa itu yang lain? Nah, ini yang namanya taubat sempurna itu adalah mohon ampun atau istighfar kepada Allah tidak cukup hanya dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, tetapi harus dibarengi pula dengan menyesali segala perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Yang kedua, berazam niat tidak akan mengulanginya. Demikianlah cara bertaubat atau mohon ampun kepada Allah. Jadi bibirnya mengucapkan astagfirullah, hatinya kemudian menyesali perbuatan dosa yang telah lalu. Yang berikutnya, yang ketiga, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Itu syarat atau sahnya atau diterimanya taubat manusia. Ya. Kemudian apalagi ibadah yang akan dianggap sia-sia oleh Allah? Yang keenam adalah lahirnya berbuat kebaikan, tapi dalam hatinya tidak ikhlas. Waduh, ini celaka, ini celaka. Di luar bagus luar biasa sholatnya, membaca Al-Qur'annya, tetapi di dalam hatinya tidak ikhlas, karena sholatnya, berbuat baiknya, bersedekahnya hanya karena orang lain, bukan karena Allah, tapi karena linnas, karena manusia. Maka ini juga bersedekah, sholat, beramal baik yang lain tidak akan diterima atau dianggap sia-sia. Nah, ini penting. Kita melakukan perbuatan itu harus hatinya ikhlas. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, ibadah ini juga akan dianggap sia-sia. Beramal atau beribadah tapi tidak ikhlas, mengharapkan ridho dari Allah. Nah, ini kalau tadi yang lahirnya kelihatan ibadah,
kebaikan, tapi dalam hatinya tidak ikhlas. Kalau yang ini, yang ketujuh, beramal atau beribadah tapi tidak ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah, bukan mengharap keridhaan Allah, maka ini juga akan dianggap sia-sia, karena di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, yakhruju fi akhiriz zamani aqwamun yajlibuna dunya bid-din fayal basuna linnasi juludad-do'ni fid-dibni al sinatuhum akhla minas sukkari wa qulubuhum qulubud di'abi yaqulullaha abi taruna am alayya tajtariun. Seperti itu. Nah, maka saudara-saudaraku, supaya apa yang kita lakukan yang ada 7 macam tadi itu tidak sia-sia, maka jelas ikuti petunjuk dari Abu Lais As-Samarqandi tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, itu kami yang melakukan. Kalau ada benar, itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.